Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan di sore hari ini atau pada bulan Ramadan, kita aturkan kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih melaksanakan kewajiban dan melaksanakan perintah-perintahnya Allah dalam rangka untuk meningkatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita sebagai hamba Allah harus menjaga apa yang diperintahkannya. Apakah sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan amalan-amalan sudah dilaksanakan. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Dan tentunya apa yang kita laksanakan ini tiada lain ubudullah, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan mengharapkan ridhonya. Semoga dalam kesempatan ini Allah senantiasa terus memberikan kepada kita rahmat dan hidayah, sehingga kita menjadi manusia berkualitas yang nantinya amalan yang pernah kita laksanakan ini menjadi catatan amal kebaikan yang dapat kita bawa nanti kita kembali ke alam akhirat nanti. Anak sekalian, pada kesempatan di sore hari ini kita ingat bahwa pentingnya kita itu menjaga kebersihan. Ada hadis yang memang memberikan motivasi kepada kita arti pentingnya kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi Islam saja memberikan sedetail itu, memberikan perhatian pentingnya kebersihan. Ini memberikan isyarat dan memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Allah itu cinta kebersihan. Allah itu cinta kebersihan. Innallaha yuhibbu mutatahhirin. Jadi Allah itu suka terhadap kebersihan, terhadap sesuatu yang bersih. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, pintu utama ibadah diterima oleh Allah itu bagaimana kita bisa, dalam diri kita harus bersih secara jasmani maupun secara rohani. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang perlu saya sampaikan sebelum pada persoalan bersih dalam arti kita bersuci akan menjalankan sholat. Tapi di sisi lain, sebelum saya menyampaikan ini, ada hal-hal penting yang menjadi perhatian untuk kita semua. Karena kita ibadah itu kan komunikasi kepada Allah. Maka adab berkomunikasi ya harus kita jaga, harus kita siapkan. Seolah-olah itu adalah komunikasi kita yang terakhir kepada Allah, sehingga harus kita siapkan dengan semaksimal mungkin. Adab kita ya dalam melaksanakan sholat ya, dari segi pakaiannya harus bersih, kemudian kita harus pakai minyak wangi harum-haruman, kemudian tempat kita pun harus bersih. Jadi hal-hal itu memang harus diperhatikan, sehingga di dalam melaksanakan ibadah itu menjadi semangat, menjadi termotivasi. Karena tempatnya bersih, pakaiannya bersih, terus dia memakai harum-haruman. Itu adalah bagian dari yang harus dijaga sebagai umat Islam sebelum melaksanakan ibadah.
Oleh karena itu, bagi kita, ya, terutama anak-anakku, anak SMK, harus memperhatikan terkait dengan kebersihan. Oleh karena itu, kita kalau sudah bersih dalam kondisi situasi kita sudah bersih, maka itu akan menjadi sholat kita menjadi khusyuk. Itu cara kita berkomunikasi kepada Allah. Anak sekalian yang kami banggakan, jadi terkait kebersihan yang ada pada diri jasmani kita harus dijaga. Bahkan ada sebuah riwayat lain, kalau kita mau sholat kita harus mandi dulu, ya. Biar badan kita segar, melaksanakan ibadah semangat, ya. Dan ketika kita menghadap kepada Allah, kita itu betul-betul dalam keadaan bersih secara lahir dan juga bersih secara batin. Kemudian di dalam perintah Al-Quran yang lain itu juga disebutkan, ya, perintah kita akan melaksanakan sholat. Apa yang harus dilaksanakan? Kita harus bersuci, ya, harus berwudu. Dalam melaksanakan berwudu ini harus juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak boleh kalian melaksanakan dengan semaunya. Jadi kalian laksanakan dengan baik, ya, sehingga amalan itu meskipun dalam bab toharo ini seolah-olah mungkin biasa, tapi itu menjadi pintu diterimanya sholat kita. Apa rukun wudhu? Anak-anak harus mengetahui bagaimana cara berwudhu yang benar. Niatkan dengan kuat, kemudian mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, kemudian menyilat hidung, ya, sambil berkumur, kemudian mengambil air, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan yang dimulai dari kanan dulu sempurna, baru kiri, ya, sampai sikut. Jadi wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Jadi membasuh tangan sampai sikut secara bergantian, ya. Kanan dulu selesai, baru kiri. Kemudian wamsahu birusikum. Kemudian membasuh rambut. Nah, jadi membasuh rambut. Gitu. Jadi caranya itu mengusap, membasuh, itu aja. Tidak harus seperti digayung dengan air, tidak, membasuh, mengusap, itu aja. Kemudian kaki, ya. Kedua, kaki ini ya kanan dulu sampai di atas mata kaki, selesai, kemudian kaki kiri. Baru yang terakhir adalah tertib. Itu rukun di dalam toharoh akan melaksanakan sholat wajib. Kenapa rukun itu penting? Karena itu adalah pembuka pintu, ya, amal ibadah diterima, dan rukun itu harus dilaksanakan dengan tertib, tidak boleh diloncat, harus tertib. Itulah yang menjadi kita ini bisa dan melaksanakan toharo ini berdasarkan tuntunan Rasulullah yang benar. Oleh karena itu, anak sekalian, lakukan bersuci, ya, sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu. Pastikan segala apa yang akan kita lakukan, ya, dari mulai tadi, tempat kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, upayakan kita harus bermandi dulu, memakai harum-haruman, kemudian melaksanakan wudhu yang tertib, yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Itulah tata cara kita melaksanakan wudhu atau bersuci dalam rangka akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian perlu saya sampaikan juga,
Apa dibalik dari pelaksanaan wudhu itu? Anak-anak harus tahu bahwa apa yang ada dalam anggota kita itu perlu dibasuh. Itu memberi isyarat bahwa kita itu akan menghadap Allah, harus semuanya bersih. Dari mulut kita dengan bergumur, kita mengeluarkan air, ya, pada dasarnya itu adalah mempunyai makna. Mungkin ada dosa-dosa di mulut kita, ya, kita keluarkan. Kemudian sambil menyelati hidung, ya, selati hidung sambil menghirup. Itu mungkin ketika di hidung itu ada dosa, kita keluarkan dengan cara begitu. Mungkin ada juga dalam wajah kita ada yang dosa, kita basuh, kita keluarkan. Kita basuh tangan, barangkali dosa-dosa tangan itu akan keluar begitu. Sampai kepada pembasuhan kedua kaki, barangkali di kaki itu ada dosa. Semuanya itu keluar, ya, mengalir, ya. Ketika air itu kejatuhan itu sama dengan dosa kita jatuh. Karena itu anak sekalian, terkait dengan bab toharoh, bersuci dalam makna untuk melaksanakan sholat 5 waktu harus dilakukan betul, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Harus ada ilmu, ya. Karena itulah yang akan dapat terima amal ibadah kita dalam melaksanakan wudhunya dan juga melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah sholat yang lain. Oleh karena itu anak sekalian, sekali lagi tohara itu penting dan anak-anakku harus senantiasa menjaganya dengan baik. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bisa melaksanakan amal, mengamalkan tuntunan Rasulullah ini dengan baik. Tentunya apa yang kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di kegiatan pada bulan Ramadan ini. Semangat selalu dan semoga Allah menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, ya. Dan semoga kita akan bisa menjumpai Ramadan yang akan datang dengan lebih baik lagi, dengan niat yang kuat, ya, dengan amal-amal ibadah yang banyak. Semoga itu menjadi modal dasar kita yang akan nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilillah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.